Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Kang Rosid dalam program Bima Sakti, Bincang Manfaat Satukan Hati. Pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan senantiasa dalam keadaan berbahagia bersama dengan keluarga yang ada di rumah. Pada kesempatan kali ini saya merasa sangat bahagia dan merasa sangat bangga karena di tengah-tengah kita telah hadir seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang penyuluh agama Islam yang bertugas di Kecamatan Pasirian. Di samping itu beliau juga merupakan seorang ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Munir yang ada di Kecamatan Pasirian. Mari kita sapa bersama. Beliau adalah Kiai Amam Sauki SH MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Yai. Pagi. Bagaimana kabar Kiai pada kesempatan yang berbahagia ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimana dengan keadaan keluarga di rumah, Yai? Alhamdulillah, baik, baik. Alhamdulillah. Selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, mulai hari pertama sampai hari yang ke-10 hari kedua ya, Yai. Nah, bagaimana bisa menjalani ibadah puasa dengan lancar, Yai? Alhamdulillah, karena ini kewajiban harus kita tunaikan dan harus kita laksanakan. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Yai, tema kita pada kesempatan kali ini adalah mengenai meraih keistimewaan di malam Lailatul Qadar. Akan tetapi sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai keistimewaan di malam Lailatul Qadar, mungkin Yai Amam Sauki bisa bercerita kepada kita, kepada para penonton yang ada di studio atau mungkin pemirsa yang ada di rumah mengenai sejarah awal mula kita diwajibkan puasa di bulan Ramadan itu sejarahnya seperti apa, Yai? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia pemirsa baik di studio maupun pemirsa yang ada di rumah, terutama host kita yang hari ini lagi berseri-seri ini ya, Kang Rosid ya, Kang Rosid. Beliau ini dalang termasuk ini, dalang dan sebagainya, luar biasa Kang Rosid. Baiklah, akan saya uraikan beberapa sekilas terkait dengan sejarah puasa. Puasa yang kita laksanakan sebagai seorang muslim adalah kewajiban, yang mana kewajiban puasa itu sebenarnya juga diwajibkan oleh umat-umat terdahulu. Ini yang perlu kita garis bawahi. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi jelas ibadah puasa ini adalah ibadah yang paling menonjol di antara beberapa ibadah yang lain. Kemudian kaitannya dengan disyariatkannya ibadah puasa ini, kalau kita membaca beberapa riwayat referensi dari beberapa kitab itu, ketika di tahun kedua Hijriah, jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah dari Makkah, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, kan begitu ceritanya Kang Rosid ya. Jadi tahun kedua di Madinah itu turun ayat di bulan Sya'ban, itu kewajiban berpuasa, sehingga sering kita mendengar beberapa sholawat atau doa ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana, atau yang lain sebagainya.
Berarti perintah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu jatuh pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah ketika Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian yang tidak kalah penting, kita pastinya hari ini sangat bersyukur sekali. Kenapa bersyukur sekali? Karena puasanya orang Muslim itu hanya 1 bulan, ya, dibanding dengan puasa-puasa umat terdahulu. Contoh ketika zamannya Nabi Daud itu puasanya kan sehari puasa sehari tidak, jadi setiap tahun sehari puasa selang-seling kata orang Jawa ya. Puasanya Nabi Musa itu 40 hari, puasanya Nabi Isa 50 hari. Jadi kita sangat bersyukur. Saya tidak bisa bayangkan kalau puasa kita 50 hari ya. Apalagi sepanjang tahun ya. Ini puasa Nabi harus kita syukuri bersama. Yai, terima kasih terkait ulasan sejarah mengenai kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan seperti yang Yai sampaikan tadi. Kemudian seperti kita ketahui bersama bahwasanya di bulan Ramadan itu ada malam yang sangat istimewa, Yai. Dikenal dengan malam Lailatul Qadar, Yai. Nah, mungkin Yai bisa mengupas sedikit tentang pengertian apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar itu, Yai. Terima kasih. Malam Lailatul Qadar jelas sudah ditulis atau ada di Al-Qur'an ya, surat Al-Qadar itu. Kalau kita lihat dari surat tersebut, Al-Qadar itu sendiri kan pengertiannya adalah ketentuan ya, ketentuan Allah, atau bisa dikatakan Al-Qadar itu al-admu wasyarfu ya, malam kemuliaan atau malam keagungan. Kenapa di situ dikatakan malam kemuliaan atau malam keagungan? Karena di malam itu malam di mana diturunnya Al-Qur'an, yang pertama. Yang kedua, malam yang kita umat Islam ketika melaksanakan ibadah itu pahalanya itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita hitung dengan hitungan tahun itu 83 tahun. Umur kita tidak mungkin mencapai itu ya. Kalau ada yang sekarang 100 berarti dapat bonus. Rata-rata umat Nabi Muhammad 60 sampai 70 ya. Sekarang agak langka ketika umur 83 tahun. Dan selanjutnya di malam itu turun para malaikat. Apa yang dilakukan oleh para malaikat yang dikomandani oleh malaikat Jibril, yaitu untuk menyelesaikan segala urusan. Artinya urusan apa? Terkait dengan ketentuan Allah tadi itu. Selama 1 tahun dia tahun itu, dan 1 tahun selama saat itu ketika Lailatul Qadar, dan 1 tahun ke depan itu. Berarti sangat luar biasa keistimewaan di malam Lailatul Qadar seperti yang Yai sampaikan tadi, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Akan tetapi pada realita di masyarakat, Yai, seharusnya dengan keistimewaan malam Lailatul Qadar yang lebih istimewa daripada 1000 bulan itu, kita selaku umat Islam kan seharusnya berlomba-lomba melakukan kebaikan, melakukan ibadah-ibadah sunnah, meningkatkan kualitas ibadah kita untuk menjemput malam Lailatul Qadar itu, Yai. Akan tetapi realitanya pada 10 hari yang terakhir itu kan ya, itu justru ketika kita lihat di masjid-masjid, Yai, di musola-musola, itu biasanya jamaahnya justru semakin menurun di malam-malam itu. Yang rame justru mall dan pusat perbelanjaan, Yai. Semakin maju sebenarnya kan. Maju softnya. Maju softnya, Nah, mungkin Yai bisa memberikan saran kepada pemirsa yang ada di rumah, kepada seluruh umat Muslim pada umumnya, bagaimana sih sekiranya kita bisa berlomba-lomba menyebut malam Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir itu, ya. Oke, terima kasih. Karena kita sebagai umat Islam ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya, saling sehat pada sehati dalam hal kebaikan dan dalam hal ketakwaan. Mari saudara-saudara kami, saudara-saudara Muslim, mumpung ini bulan Ramadan, Allah obral pahala. Janganlah kita lewatkan ibadah-ibadah yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Baik itu ibadah sholat tarawih, sholat witir, bersedekah, tadarus Al-Quran, dan lain sebagainya. Mumpung ini
di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Sekali lagi, mari saya menghimbau kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara Muslim, kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Oke, Yai. Yai, saya kan sering dengar ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu diperkirakan malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Itu sering saya dengar baik dari pernyataan Ustadz atau Kiai, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Mungkin Yai bisa menceritakan kepada kita terkait referensi dan literasi terkait penjelasan tersebut. Apa melalui literasi hadis atau bagaimana terkait malam-malam ganjil di 10 malam yang terakhir itu. Oke. Baiklah, terkait dengan malam Lailatul Qadar, di antara keterangan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti sahih ya, hadisnya Imam Muslim, Bukhari Muslim itu kan berarti sahih, al-Salasat. Bahwa di situ yang sudah kita maklumi dan sering kita dengar ya, ihtarau Lailatul Qadri fil witri min awakhir syahri min Ramadan. Luruo siro, kata bahasa Jawanya, carilah ya, carilah malam Qadar itu, carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil dari 10 hari akhir di bulan Ramadan. Berarti statement yang sering saya dengar baik melalui para ustadz ataupun para kiai, baik secara langsung maupun melalui media sosial, itu bukan sekedar statement Yai, akan tetapi ada sumber literasi dan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan Yai. Seperti hadis Alhamdulillah. Saya tambahin lagi sebagai umat Islam, kita mestinya bersyukur sebagai umat Rasulullah. Karena apa? Karena sebenarnya Lailatul Qadar ini sesuatu yang misterius kan, sirullah sebenarnya, rahasia Allah. Tetapi Nabi Muhammad ini sangat sayang, sangat cinta kepada umatnya sehingga dikasih bocoran. Ibaratnya dikasih bocoran ya kan. Di malam terakhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan loh Lailatul Qadarnya, dan itu ditentukan. Sehingga kita kan sebenarnya kan enak kalau orang ujian sekolah itu ya, kalau ada kisi-kisinya kan enak sih namanya ya. Malam terakhir berarti 21, 23, 25, 27 dan 29. Jadi kita mesti bersyukur tuh. Yai. Terima kasih. Masih terkait dengan Lailatul Qadar Yai. Adakah ciri-ciri khusus yang bisa kita amati di malam-malam ganjil tersebut terkait turunnya malam Lailatul Qadar itu ya? Seperti yang sering kita dengar dan bahkan beberapa riwayat mengatakan bahwa tanda Lailatul Qadar itu di waktu malam ya, itu ditandai dengan langit cerah ya, tidak ada gemericik suara-suara hewan lah. Kalau di desa tuh kadang-kadang ada celeret macam-macam tuh ya, bahkan ada suara kodok ya. Lailatul Qadar tidak ada suara itu ya. Berarti malam Lailatul Qadar itu cenderung tenang ya. Tenang, sunyi, tenang, tapi sangat apa ya? Sangat damai begitu suasananya. Kemudian di langit tidak ada namanya ini peralihan planet ya. Biasanya ada bintang itu ya, bintang jatuh atau bahkan meteor jatuh pun nggak ada. Itu tanda-tandanya seperti itu. Saking istimewanya malam Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Kecuali rudanya Israel sama Iran ya. Ini masya Allah, mudah-mudahan ya. Kalau ada malam-malam ganjil yang saya katakan tadi sesuai dengan referensi yang kita baca, masih ada meteor yang jatuh. Kalau itu di daerah Iran, di daerah Timur Tengah, itu mungkin rudanya Iran atau Israel atau Amerika ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan Lailatul Qadar ya. Seperti yang Yai sampaikan dari awal tadi, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jauh lebih utama daripada 1000 bulan. Bahkan saking mulianya jenengan jelaskan tadi, turunnya malam Lailatul Qadar di malam ganjil 10 malam yang terakhir itu, alam menyambut dengan sangat luar biasa, langit cerah, kemudian suasananya tenang, tentram, damai gitu, tidak ada hiruk pikuk dan lain sebagainya di malam itu. Nah, kemudian untuk menyambut malam Lailatul Qadar itu tentunya kita sebagai umat muslim Yai bisa menyambut dengan amalan-amalan yang
dianjurkan. Bagaimana ya terkait amalan-amalan menyambut malam Lailatul Qadar itu? Apa saja yang harus kita lakukan di malam itu ya? Baiklah, untuk amalan-amalan yang sangat dianjurkan ketika kita menyambut Lailatul Qadar atau mendapati Lailatul Qadar yang sudah clue-nya sudah dibuka oleh Rasulullah dalam hadis tadi ya. Itu kita dianjurkan untuk beriktikaf di masjid. Bagi yang saudara-saudara kita yang dekat masjid. Bagaimana dengan yang tidak dekat masjid? Adanya musola, Pak. Ya monggo di musola, tapi bukan iktikaf karena iktikaf hanya di masjid ya. Di musola mungkin dengan membaca tadarus Al-Qur'an. Kemudian dengan sholat malam, qiyamul lail, sholat hajat dan lain sebagainya. Banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Bahkan berzikir, membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan bahkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Itu pesan dari kami kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang ada khususnya di Kabupaten Lumajang ya, seperti itu. Perlu saya tambahkan ya, Pak Rosid, Kang Rosid ya. Tadi menarik sekali karena clue-nya sudah dibuka oleh Rasulullah. Saya catat di sini keterangan dari kitab I'anatul Talibin ya, karangan Sayyid Abu Bakar Syafaq Ad-Dimyati ya, di juz 2 terkait dengan malam Lailatul Qadar itu. Dan ini tahun kemarin sudah saya sampaikan juga biar selalu ingat ya, kan ngeten nggih penonton di studio ini nggih. Qala Al-Ghazali bismillahirrahmanirrahim, ibarahnya qala Al-Ghazali wa ghairuhu innaha tu'allimu fi min yawmil awwal min asy-syahri fa in kana awwaluhu yawmal ahadi aw yawmal arbi'i fa hiya lailatul 29 aw yawmul itsnain fa hiya lailatul 21 aw yawmul thalatha aw al-jum'ah فهي ليلة 27 أو الخميس فهي ليلة 25 أو يوم السبت فهي ليلة 23. Jadi malam Lailatul Qadar yang ganjil tadi sesuai dengan hadis Rasulullah, ihtarau Lailatul Qadar itu. Ini ada kaitannya dengan kitab I'anatul Talibin ini yang sering kita baca dan sering kita dengar fatwa dari para kiai ya. Berkata Imam Ghazali dan ulama yang lain, sesungguhnya Lailatul Qadar itu bisa diketahui dari jatuhnya hari pertama puasa. Nah, ini ya. Jika awal puasa itu hari Ahad atau hari Rabu ya, Arbi'ah, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 29. Itu ini ya, Kang Rosid. Siap-siap ya, siap-siap. Atau ketika awal Ramadan dimulai hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Atau hari Selasa atau Jumat, Selasa dan Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 25. Jika awal Ramadan dimulai pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 23. Nah, ini sudah. Kemarin kita mulai malam apa? Kemarin Rabu ya. Ada yang Kamis, ada yang Rabu, ya Bogor ya. Kamis. Oh, gitu ya. Saudara kita ada ikut pertemuan pemerintah ini, tidak apa-apa. Al-ikhtilaf rahmatun ya. Luar biasa. Lihat dari situ. Jadi sudah ada clue-nya ini, Masya Allah. Umat Nabi Muhammad ini sangat luar biasa lah, umat-umat khusus ya. Luar biasa ya, seperti halnya yang jenengan sampaikan tadi terkait keistimewaan malam Lailatul Qadar itu kan sangat luar biasa. Tetapi saya rasa tidak semua orang bisa meraih malam Lailatul Qadar itu. Hanya sebagian orang-orang yang terpilih mungkin ya yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Mungkin Yai bisa jelaskan kepada penonton yang ada di studio termasuk pemirsa yang ada di rumah terkait ciri-ciri seseorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Adakah ciri-ciri khusus Yai bagi seseorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu Yai? Ciri-ciri khusus ya, Masya Allah, luar biasa nih pertanyaannya ini. Tapi semuanya kan bisa dijawab melalui beberapa literasi ya. Harus ada literasinya ya. Tadi disampaikan melalui kitab masih berkutat di I'anatul Talibin. Jadi ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar diantaranya ya, diantaranya satu, ada perubahan perilaku dari yang awalnya bermalas-malasan dalam hal ibadah. Ini menjadi motivasi, sangat semangat, sangat terengginas kata orang Jawa. Mon reng metur ini kan
ngocak cakang ya. Betul Pak Kang Rosid. Cakang Ya. Cakang ya. Cakang. Sangat semangat sekali ketika melakukan ibadah. Sebelum mendapatkan Lailatul Qadar itu biasa, mungkin ibadahnya hanya sholat wajib, sesuatu yang wajib saja. Ketika sudah mendapatkan Lailatul Qadar, perubahan perilaku itu sangat nyata dan sangat nampak, malah pateng begitu kata Jawa. Ya. Sehingga tidak hanya amalan wajib yang dilakukan, tapi juga amalan-amalan sunnah yang lain. Yang kedua, ciri yang kedua adalah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu suka menangis. Bukan karena belum dapat THR kan, atau belum membelikan baju anak-anaknya dan keluarganya, bukan karena itu, karena khauf ya, inni akhafullah, karena sifat atau rasa takutnya kepada Allah, takut dengan mungkin apa yang dilakukan baik ucapan qauliyah maupun hauliyahnya itu menyinggung perasaan orang dan semakin bijaksana karena beliau semakin menangis, sering menangis. Tapi menangisnya bukan orang tadi ya. Siap. Yang ketiga, yang jelas orang yang mendapatkan Lailatul Qadar cirinya adalah doanya mudah terijabah, doanya mudah terkabul. Makanya di tradisi orang NU ya, mohon maaf, itu kan sering sowan ke para ulama soleh, para kiai. Minta doa, yai minta barokahnya. Ya, prediksi saya, kenapa diminta doa? Karena mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang soleh yang doanya mudah terkabul itu. Amin. Seperti itu saya pikir. Oke, Yai, terima kasih. Kemudian kita di samping mengenal malam Lailatul Qadar, kita juga mengenal yang namanya Nuzulul Quran. Nah, mungkin Yai bisa menjelaskan kepada kami ya, pemirsa yang ada di studio dan penonton yang ada di rumah, apa sih perbedaan antara Nuzulul Quran dengan malam Lailatul Qadar itu ya? Oh, lumayan juga ini pertanyaannya ya. Ya karena saya penasaran ya. Ada dua istilah gitu. Ada malam Nuzulul Quran, ada malam Lailatul Qadar. Padahal di malam Lailatul Qadar itu Maha Suci Allah yang menurunkan kitab suci Al-Quran di malam Lailatul Qadar gitu kan. Nah, apa perbedaannya antara Lailatul Qadar dengan Nuzulul Quran itu ya? Mungkin Kang Rosid itu bingung ya, Nuzulul Quran di malam 17 ya. Terus Lailatul Qadar di akhir 10 malam yang terakhir di malam-malam ganjil, kok bisa beda gitu ya? Kan seolah-olah ini kontradiksi seolah-olah ya. Nah, kalau tidak dijelaskan kita kan bisa salah paham ya. Sebenarnya tidak ya. Baiklah, pertanyaan yang berbobot ya, berbobot dan sangat penting ini perlu saya sampaikan, baik pemirsa yang ada di studio maupun pemirsa yang ada di rumah, bahwa perbedaan Nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar ini berbeda. Kalau Nuzulul Quran kita mengambil dalil surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan daripada petunjuk itu dan pembeda antara perkara hak dan yang batil, dan itu diturunkan di malam 17 Ramadan. Itu dalilnya ya. Sedangkan untuk Lailatul Qadar sesuai dengan surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr ila akhirih. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar itu. Al-Quran ya. Kalau tadi kan malam 17 Kang Roh. Ini tidak. Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Menurut tafsir Jalalain, karya dua imam, namanya Imam Jalal. Yang pertama adalah Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua adalah Jalaluddin As-Suyuti. Jadi dua yang mengarang ini tafsir Jalalain itu. Bukan tafsir jalan lain ya. Di situ disebutkan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadr ayil qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuzi ila sama'id dunya. Jadi jelas di situ. Jadi yang dimaksud dengan diturunkannya Al-Qur'an pada malam Qadar itu adalah Quran dari lauhil mahfuz ke langit dunia. Belum sampai ke dunia. Baru malam 17 itu ke dunianya. Nah, ibaratnya dari pabriknya itu masih di gudangnya distributor.
Nanti siapa yang mendistribusikan? Malaikat Jibril, sesuai dengan asbabun nuzul dan asbabul wurudnya yang terjadi, peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malam nuzul Quran ini berbeda ya. Jadi Quran itu secara 30 juz lah katakannya. Satu paket itu sudah lengkap sebenarnya. Cuma turunnya itu berangsur-angsur, munajjaman dalam bahasa agama itu namanya munajjaman. Tidak langsung di cash begitu, tapi secara mengangsur kayak kita kredit sepeda motor atau mobil kan Rosid ya. Ya, itu ada DP begitulah ya, seperti itu. Dan mungkin turunnya itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi asbabun nuzulnya, sesuai dengan peristiwa yang ada pada waktu itu. Mungkin seperti itu penjelasan dari. Ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acaranya. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin Yai ada closing statement atau saran-saran lah untuk para penonton yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah. Silakan Yai, mungkin ada saran-saran yang ingin disampaikan. Baiklah, para pemirsa yang ada di studio maupun pemirsa yang ada di rumah, melalui forum Bincang Manfaat Satukan Hati Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, kami mengajak, mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan, yang penuh keagungan, di mana amal-amal soleh kita itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah sampai dengan lebih baik dari malam 1000 bulan. Melalui kegiatan apa? Iktikaf di masjid, sedekah, qiyamul lail, tadarus Al-Qur'an, dan berzikir. Jadi tidak ada alasan, saya kerjanya sekarang nyopir Pak misalnya, mohon maaf, atau security. Bisa saja panjenengan itu menyambut Lailatul Qadar dengan berzikir, membaca sholawat, tasbih, tahmid, takbir, dan lain sebagainya. Amalan-amalan yang penuh dengan kebaikan. Oleh karena itu, jangan kita lewatkan malam yang penuh keagungan, malam yang penuh kemuliaan itu dengan amalan-amalan yang negatif ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah orang-orang yang min jumlatis sholihin, orang-orang yang soleh, dan nanti kembali ke Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Itu sebagai closing statement saya. Terima kasih Yai atas waktunya dan terima kasih atas pemaparannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah pemirsa, kiranya cukup sekian program Bima Sakti Bincang Manfaat Satukan Hati pada kesempatan kali ini. Saya selaku pembawa acara mungkin ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.